حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-ayah, Allah wa rasuluhu a'lamu bi muradihima. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam ke-9 Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan usia untuk kita yang alhamdulillah dengan usia kita bersama-sama bisa melangkahkan kaki dari tempat atau rumahnya masing-masing ke masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah yang alhamdulillah tadi kita sudah memulai dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, aktivitas harian kita dijadikan sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam tentunya kita sampaikan, kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya. Insya Allah yang hari ini kita semua hadir di sini, yang masih setia dengan ajaran sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang telah dianjurkan dan disyariatkan oleh baginda. Mudah-mudahan kita berkumpul kembali nanti di surganya Allah bersama beliau dan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Iman dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini atas undangan Allah, atas undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat berjamaah baik wajib maupun sunnahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terus bergulir, waktu terus berputar. Hari ini kita sudah sampai di malam ke-9. Malam ke-10. 29. Udah mau lebaran aja. Tahun lalu kita sudah tidak terasa. Tahun lalu kita sudah melaksanakan sholat tarawih bulan Ramadan. Hari ini, saat ini kita sampai lagi kepada bulan Ramadan. Allah masih memperkenankan kita untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebelum kita pulang ke rahmatullah. Mungkin hari ini yang tahun lalu ada, tahun ini tidak ada. Dari keluarga kita, tetangga sebelah kiri kanan, depan belakang, yang dulu masih ada bersama kita sholat sunat tarawih, hari ini tidak ada. Termasuk saya 2 bulan yang lalu, saya 1 bulan kehilangan 2 keluarga saya, kakek dan paman. Meninggal dalam waktu kurun 3 minggu, Pak. 1 bulan 2 orang yang meninggal.
kakek saya dan paman saya. Allahumma gfir lahumma. Untuk itulah jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, maka penting saat ini dengan keadaan dan kondisi hari ini tentunya patut kita syukuri. Hari ini kita masih bisa duduk bersama, bisa melaksanakan bulan Ramadan puasa bersama, tarawih bersama, dan patut kita syukuri itu atas kehendak dan izin Allah. Usia kita masih diberikan usia yang panjang, tapi namun hakikatnya sebetulnya berkurang. Allah masih sayang kepada kita agar kita ini memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita di tahun-tahun atau sebelumnya. Maka penting kiranya kita memanage waktu agar setiap detik dalam hembusan napas ini dijadikan waktu itu menjadi waktu yang bermanfaat, waktu yang berguna. Tidak ada sedetik pun waktu itu disia-siakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Asr yang insyaallah Bapak Ibu sekalian sudah hafal. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Manusia kita yang hidup di dunia saat ini akan mengalami kerugian yang besar. Bukan hanya pedagang aja yang rugi. Kalau modalnya nggak balik, untung nggak dapat. Kita yang hidup di sini, di dunia hanya sebentar akan merasakan kerugian yang luar biasa. Kerugiannya akan langgeng, Pak, abadan. 4 golongan yang dalam surat Al-Asr inilah dia yang akan dijauhkan dari kerugian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat pertama Allah menggunakan kalimat wal 'as yang diawali dengan huruf waw. Kalau dalam gramatika Arab ini artinya sumpah. Kalau orang sudah berkata sumpah, kira-kira Pak, yakin nggak dia benernya? Kalau kita sudah kata sumpah, maka itu diyakinkan oleh kita sebenar-benarnya keadaan. Sebenar-benarnya sumpah berarti jauh dari kebohongan. Kata Allah, wal asri, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Karena waktu ini penting. Waktu ini harus dimanfaatkan, tidak boleh disia-siakan. Waktu ini tidak akan pernah kembali. Kalau hari ini usia kita sudah 60 tahun, di dunia hidup tidak akan kembali kepada umur 20 tahun lagi. Yang ada berkurang, menurut kita bertambah 61, 62, 63, tapi hakikatnya berkurang, jatahnya berkurang. Sama kayak baterai Pak di HP. Lama-lama baterai itu lowbat. Kalau udah lowbat, mati. He's dead. Makanya Allah bersumpah, saking pentingnya waktu. Wal asri, demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia, al-insan itu semua cakupan manusia. Yang imannya biasa saja, yang imannya tinggi, yang imannya rendah, yang kadang sholat, kadang tidak. Manusia ini mencakup seluruhnya, al-insan. Dia akan merasakan kerugian kecuali 4 orang. 4 golongan yang akan dijauhkan oleh Allah dari kerugian. Illalladzina amanu, dikecualikan oleh Allah dengan kalimat illa. Siapa? Illalladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dia akan memanage waktu dengan baik. Dengan iman dia akan menggunakan waktu itu untuk ibadah. Dengan iman dia akan menggunakan waktu itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman segala kebaikan dia akan lakukan. Sementara kekosongan waktu tidak akan pernah disia-siakan kecuali untuk ibadah kepada Allah. Orang yang beriman itu akan paham dengan keadaan. Orang yang beriman itu dia akan selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu ini oleh orang beriman tidak akan pernah disia-siakan. Tidak ada waktu untuk nganggur bahasanya.
Yang kedua, wa amilus shalihat, orang yang selalu mengerjakan amal soleh. Iman dengan amal soleh ini akan selalu berdampingan. Bagaimana kita memeriksa iman kita, bahwa iman kita itu naik, bahwa iman kita itu turun atau standar-standar saja? Maka disandingkan dengan amal soleh. Ketika amal solehnya meningkat, maka imannya lagi naik. Tapi ketika amal solehnya menurun, imannya pun sedang turun. Karena manusia ini yazidu wa yanqus imannya. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'at, dia akan naik, bertambah imannya dengan ketaatan, yaitu melaksanakan amal soleh. Wa yanqusu bisul maksiat, dia akan menurun imannya ketika dia mengerjakan maksiat. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haq, orang yang selalu saling menasehati di antara kita dalam kebaikan. Kita kalau lihat tetangga atau dalam keluarga lah ya, lingkungan kecil, ketika ada anak kita yang sudah usianya balik, dia belum melaksanakan istiqomah sholat misalnya, maka kita selaku orang tua harus menasehatinya. Dalam aturan agama, dalam ilmu fikih, 10 tahun dia tidak melaksanakan sholat, maka wajib dipukul. Tapi pukulannya tidak yang harus menyebabkan dia memarah. Ada konsekuensi yang harus kita berikan pada anak yang usia 10 tahun belum mau sholat. Di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, kita saling menasehati, saling mengajak kebaikan. Waktunya azan zuhur, ajak tetangganya. Walaupun kenyataannya ketika diajak ini dia nggak mau ikut, terserah, itu urusan Allah. Yang penting ikhtiar kita saling mengingatkan. Wa tawasau bis sabr. Yang keempat, saling mengingatkan di antara kita tentang kesabaran. Ini ujian, ketika datang maka kita mengingatkan dengan kesabaran bahwa itu sesungguhnya datang dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keempat inilah, dari waktu yang ada saat ini, kita tidak punya jaminan hari besok kita masih bisa melaksanakan puasa. Bahkan nanti malam, ya, mungkin Bapak Ibu sekalian duluan, nanti saya menyusul. Atau nanti saya belakangan, Bapak yang duluan. Tapi doa dan harapan kita setiap kali, setiap saat, Allahumma tawil umurana, panjangkan usia aku, panjangkan usia kami. Untuk apa? Untuk ibadah. Karena merasa diri ini masih banyak dosa dan kesalahan, masih kurang amal kita untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kita ketika ada orang yang meninggal, itu orang soleh, maka kehusnudzonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih cinta, Allah lebih rindu pada orang ini ketimbang kepada saya. Itulah ungkapan yang harus kita ucapkan ketika ada orang yang meninggal dan kita tahu bahwa orang itu adalah orang soleh. Maka mudah-mudahan dengan ini, saat ini dan kedepannya kita bisa memanage waktu dengan baik sehingga waktu itu tidak ada yang sia-sia. Waktu itu kita gunakan dan manfaatkan dengan hal-hal yang baik, terutama untuk mendekatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan dari makna dan isi daripada surat Al-Asr. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurangnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.